Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube Nopel Hanin Humairo. Nopel ini akan tayang setiap hari pukul 12.30 dan malam pukul 19.30. Jadi buat teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nanti mendapatkan pemberitahuan saat saya memposting cerita berikutnya. Pada episode kali ini, cerita akan dituturkan dari sudut pandang Rida. Aku terhenyak sejenak mendengar permohonan Mas Afgan. Rasanya seperti sedang diserang bertubi-tubi dari arah depan, lalu tak sanggup melawan. Kepalaku tertunduk sebab tak sanggup bertemu pandang dengan tatapan penuh hasrat di depan mata. Jelas sekali binar cinta yang menguar dari dua bola matanya. Hati ini bahkan mampu merasakan getaran hatinya. Tak kupungkiri permohonan itu sempat melambungkan hati. Aku terbang hingga melayang, namun kembali menapak saat logika datang. Tak boleh, aku tak boleh semudah ini terbawa angan-angan. Ingatlah, lelaki tak bisa dipegang janjinya. Bukankah Mas Adnan dulunya baik? Sangat baik. Bagaimana sekarang? Nyatanya seorang pendusta. Tapi alangkah tak elok jika langsung menolak permohonan seorang yang amat berharap. Baiknya aku tunda hingga beberapa hari ke depan. Tapi lagi, bukankah mengulur-ulur juga akan membuat lebih sakit? Jika pada akhirnya tetap ditolak. Ya Allah, hamba harus bagaimana? Keringat di telapak tanganku sudah membuat tak nyaman. Belum lagi hawa di tubuh yang menjadi panas dingin. Maaf, saat ini saya belum berpikir ke arah sana. Saya sedang menata diri untuk mampu bangkit dari kegagalan masa lalu. Maafkan, saya bukanlah wanita yang tepat untuk menggenapkan separuh agama Mas Afgan. Akhirnya keputusan akal dan hatiku terlontar. Itu tanpa keraguan sedikit pun. Biarlah ini jadi yang terbaik di antara kami. Helaan napas berat tertangkap oleh telingaku. Ia pasti kecewa sebab ditolak mentah-mentah. Namun, mau bagaimana lagi? Aku belum sanggup membuka hati untuk seorang pria. Baiklah, meski kecewa, saya tak mungkin memaksa. Jika suatu hari nanti Mama Azka mencari seseorang untuk mengisi hati, saya siap melakukannya. Maaf telah membuat tak nyaman. Kuakui pria ini tanpa cela, tapi hati tak bisa berdusta. Bukan karena masih berharap pada pria masa lalu. Tidak sama sekali. Aku hanya belum siap menata hati dengan lelaki manapun di dunia ini. Andai pun Mas Adnan berlutut minta kembali, aku takkan pernah bersedia bersamanya lagi. Cukup sekali aku didustai. Tak ada kesempatan kedua itu pasti. Yang Mas Adnan lakukan terlalu sadis. Ia berdusta setahun lamanya dan tanpa disangka mengakhiri tali suci kami. Kesalahannya tidak termaafkan dan tidak mungkin dilupakan. Tentang Azka dan Azkia, aku tetap akan memberikan hak mereka terkait ayahnya. Namun bukan berarti kami harus menjadi suami istri lagi. Penunaian hak bisa dilakukan dengan kesepakatan pertemuan ayah dan anak. Apakah tiap hari atau beberapa hari sekali. Menginap di mana dan bagaimana itu saja. Entahlah, rasa cintaku pada Mas Adnan sudah tak bersisa. Di hatiku ia sudah tak ada. Saya minta maaf sebab membuat Mas kecewa. Saya tak bermaksud demikian. Saya hanya belum siap menjalani pernikahan untuk kedua kalinya. Ya ampun, Rida. Kamu itu kenapa? Masa nolak laki yang udah kentara baiknya? Aku nggak ngerti sama jalan pikiran kamu. Atau kamu masih berharap sama si kadal itu? Hello, dia tuh udah seneng sama bini mudanya. Yanti marah-marah mendengar aku menolak Mas Afgan. Kubiarkan saja ia bicara tanpa henti jika itu dapat melegakan hatinya. Wanita itu berdecik beberapa kali. Mungkin jika boleh, sudah diguncang-guncang tubuhku saking kesal. Aku tetap diam hingga ia terus bersuara. Terserah kamu deh. Aku cuma mau yang terbaik buat sahabat. Gak mungkin juga menjerumuskan kamu. Mas Radit tahu betul siapa Pak Afgan. Dia pria baik. Akhirnya Yanti mengakhiri omelannya. Mungkin ia kesal sebab tak ada respon dari temannya ini. Pikirku merespon juga percuma. Yanti tetap tak bisa menerima alasan apapun. Ia pasti berpersepsi aku bodoh. Menolak pria sempurna. Wanita itu kemudian pergi dengan wajah masam. Dari cara jalannya aku tahu ia sangat kesal.
Mungkin emosi di dadanya sedang meluap-luap seperti air sungai yang tak tertampung oleh cerukan tanah. Kurasa Yanti juga tak mudah move on dari masa lalu. Dia baru setahun ini bisa menerima kehadiran lelaki lain. Sebelumnya sama saja denganku. Akan curiga dan waspada pada makhluk bernama pria. Aku menolak Mas Afgan sekarang bukan berarti takkan berjodoh nanti. Siapa tahu suatu saat akan terbuka jalan itu. Atau bisa jadi memang bukan jodoh juga. Sudah 2 pekan Mas Afgan tak terlihat puncak hidungnya. Aku mulai resah sebab anak-anak terus-terusan bertanya mengapa Om tak datang. Om sedang banyak pekerjaan, jadi belum bisa bermain dengan Azka dan Azkia. Sekarang main saja sama teman-teman ya. Terangku pada 2 bocah yang tak henti menyebut nama Mas Afgan. Terpaksa alasan yang sama aku berikan seperti saat mereka bertanya soal papanya. Sakit sebenarnya untuk kali kedua menghadapi kenyataan yang sama. Mereka rindu pada sosok ayah itu tentu. Papa sibuk, Om Afgan sibuk, Azka gak suka. Setelah berkata begitu, Azka berlalu. Ia kemudian mengambil bola dan menendangnya ke sembarang tempat. Sekali, 2 kali dilakukan, lepas itu melemparnya. Papa bohong, Om Afgan bohong, Mama bohong. Azka, aku memeluk Azkia saat menyaksikan kemarahan Azka. Itulah luapan emosi anak yang berkali-kali disakiti hatinya. Pa, oh, celoteh Azkia. Runtuh sudah pertahanan diriku. Air mata yang telah lama ditahan, kini jatuh kembali. Mengapa jadi begini keadaannya? Mengapa? Perpisahan ini nyatanya tak hanya melukaiku tapi menancapkan kesedihan pada jiwa anak-anak. Mereka adalah korban yang kadang tak terlihat. Padahal makhluk mungil itu pun merasakan sakit yang dalam. Azka main sama Om Radit mau? Aku buru-buru menyeka air mata saat melihat Yanti dan Mas Radit datang. Aku tak ingin terlihat cengeng di sisi mereka. Dede Azkia, sini gendong sama tante, tawar Yanti, dan Azkia langsung menyambutnya. Setelah Azkia pindah tangan, aku bergegas membuat minuman untuk 2 sejoli itu. Sebenarnya penasaran ada apa gerangan yang membuat mereka menyempatkan diri datang. Aku berharap tak akan membahas Mas Afgan. Biar saja itu berlalu. Lagi pula orang itu juga tak datang lagi. Kecewa dan sakit hati juga mungkin. Kuletakkan minuman dan stoples kue kering di meja depan, lalu memerhatikan pengantin baru itu bermain dengan anak-anak. Yanti menghentikan permainan saat melihatku berdiri di ambang pintu. Ia lalu meninggalkan Mas Radit yang masih asyik bermain dengan Azka dan Azkia. Aku dan Mas Radit akan ke Surabaya selama 3 bulan. Ada urusan bisnis dengan rekan kerjanya. Doain ya semoga sukses proyek ini. Terang Yanti setelah kami duduk di sofa. Mendengar informasi ini aku senang sekaligus sedih. Senang sebab mendengar kesuksesan teman. Sedih karena aku akan kehilangan teman tempat bersandar. Insya Allah kalian sukses. Semangat ya, jawabku. Aku berusaha menyembunyikan kesedihan sebab akan berpisah dalam waktu yang lama dengannya. Bahkan mungkin ke depan akan jarang bertemu lagi. Bisa jadi mereka menetap di sana jika bisnisnya memiliki masa depan cerah. Kamu gak apa-apa kan Rid aku tinggal? Yanti memegang jemari ini. Aku yakin dia mampu menebak rasa sedih yang menghinggapiku. Rid, andai kamu mau menerima Mas Afgan, aku pasti tenang ninggalin kalian. Tahu gak, aku sampai bimbang pergi atau gaknya ini. Tambah Yanti. Jangan gitulah. Istri kan harus ikut suami. Apalagi kalian pengantin baru. Pasti lagi sayang-sayangnya. Aku gak apa-apa beneran. Anak-anak juga gak masalah. Rid. Yanti memelukku erat. Diperlakukan begini aku malah jadi baper. Akhirnya nangis juga. Kesedihanku ditinggal Rida bukan hanya tentang diri sendiri. Namun kalau ada mereka, setidaknya Azka saat bersama Mas Radit bisa mengalihkan perhatian dari Mas Afgan. Kalau mereka pergi lengkap sudah kesedihan Azka dan Azkia. Orang-orang yang mereka cintai
pergi satu persatu. Kami melepas pelukan dan saling diam. Aku dan Yanti mungkin sedang sibuk dengan kesedihan dalam diri masing-masing. Apa aku pulang ke Sumatera saja ya, Yan? Kasihan Azka dan Azkia. Seenggaknya di sana ada om sama tantenya. Tapi aku takut mama sakit hati melihat anak dan cucunya pulang tanpa Mas Adnan. Yanti menoleh ke arahku sambil memicingkan mata. Entah apa yang dipikirkan. Pak Afgan bagaimana? Apa kamu benar-benar akan meninggalkan dia? Ternyata itu yang ada dalam pikiran Yanti. Rupanya wanita ini belum menyerah juga. Ya, nggak gimana-gimana. Kami kan memang nggak ada hubungan apa-apa, jawabku. Kamu emang keras kepala. Ya sudah, kalau mau pulang, pulang saja. Dengar ya, Rid. Seenggaknya, kalau kamu terikat sama Pak Afgan, orang tuamu nggak terlalu sedih. Anak-anak juga ketolong. Ayolah, jangan hanya berpikir demi diri. Paling tidak, untuk Azka dan Azkia. Ribet amat sih pikiranmu itu. Aku terhenyak mendengar hardikan Yanti. Wanita yang ku kenal lemah lembut itu sampai tersulut emosi. Matanya juga ikut mendelik. Mungkin perkataanku sangat menyebalkan. Kamu pikir mudah menghilangkan trauma kegagalan pernikahan? Iya, Mas Afgan sekarang sayang sama anak-anak. Apa itu akan selamanya? Bagaimana kalau dia pun suatu saat meninggalkan mereka? Bukankah itu sama saja membunuh Azka dan Azkia untuk kesekian kalinya? Aku gak mau mereka terluka, Yan. Aku bangkit dan berlari meninggalkan Yanti. Mungkin ia kaget setengah mati mendapatkan reaksiku. Aku pun sama dengan dirinya tak pernah berkata keras-keras. Namun kali ini sudah tak tahan. Emosi sudah pada puncaknya. Aku menutup pintu kamar rapat-rapat. Yanti atau siapapun tak boleh melihat kerapuhanku saat ini. Biar saja semua aku telan sendiri. Pahit dan kegetiran yang menyakitkan hati. Seakan semua yang kulalui itu gelap. Mungkin memang karena jiwaku tak memberi kesempatan cahaya datang. Aku yang menjadikan jiwa ini larut dalam pekat. Siapapun yang berusaha membawa pada cahaya, otomatis tertahan. Yanti dan Mas Radit pergi ke Surabaya, dan aku harus rela melepas mereka. Lengkaplah kesendirian kami kini. Azka tak punya lagi sosok pengganti papaknya. Mas Afgan, Mas Radit mungkin takkan pernah mengisi jiwa putra-putriku yang sepi. Kini aku harus mulai dari nol untuk mengobati luka Azka. Kalau Azkia lebih mudah ditata sebab masih polos juga. Niatku pulang diurungkan sebab masih menimbang maslahat dan mudaratnya, dan aku masih bertahan dengan kesendirian. Menata jiwa kami yang sepi. Hanya saja ujian kembali datang. Azka terkena demam berdarah. Ia terkulai tanpa daya di belangkar rumah sakit. Untunglah ada keluarga Yanti yang mau menjaga Azkia sebab tak boleh ikut di rumah sakit. Meski sedih harus berpisah dengannya, aku harus tegar. Papa, Papa, Om Afgan, Om Afgan. Semalaman Azka meracau. Nama yang disebut adalah Papa dan Om Afgan. Itu berkali-kali membuat hatiku tercabik. Mengapa harus dua lelaki yang tak mungkin ditemui? Iya nak, nanti Papa datang. Om juga, bisikku disela-isakan. Aku mendekap Azka. Segala lelah, kantuk ku tepi semua. Yang penting sekarang ia selamat. Om, desis Azka. Suaranya amat lemah hingga makin merobek-robek jiwa. Azka sayang, ini Om. Aku menoleh pada sumber suara yang menghentak jantung ini. Telah berdiri di sampingku pria yang Azka rindu. Istirahatlah, biar aku yang menjaga.